Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, konflik antara Israel dan Palestina seolah tidak mudah berakhir begitu saja, mengingat ada banyak sumber pertikaian keduanya yang sudah terjadi sejak lama dan insiden serupa terulang. Israel adalah negara yang didirikan atas darah dan penderitaan puluhan juta warga Palestina sejak pertengahan abad 20. Dengan dukungan dan lobi dari orang-orang Yahudi yang kaya dan berpengaruh, serta doktrin Zionis Theodor Herzl, sekelompok ekstremis Yahudi yang mendirikan Israel dan berperang melawan orang-orang Palestina yang berbeda agama dan tinggal di sana dengan damai. Fakta menarik tentang Palestina yang tertulis dalam Al-Quran dan bagaimana kemenangan Palestina itu terjadi. Ayat Al-Quran yang menjadi dasar mengapa setiap Muslim harus membela Palestina terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 21. Yang artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ahli tafsir Al-Quran dari Universitas Islam Madinah Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar dalam karyanya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir mendetailkan pembahasan ayat tersebut. Tanah suci, yakni tanah Palestina, dan makna yakni disucikan, atau diberkahi, yang telah ditentukan Allah bagimu, yakni ditakdirkan untuk kalian berdasarkan ilmu Allah, dan dijadikan sebagai tempat tinggal mereka ketika mereka masih taat kepadanya. Dan ketika mereka rusak, Allah mengeluarkan mereka, dan janganlah kamu lari ke belakang, yakni janganlah kalian meninggalkan perintahku dan ketaatan kepadaku serta apa yang aku wajibkan atas kalian berupa peperangan melawan orang-orang yang perkasa karena takut dan lemah. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi, yakni rugi atas kebaikan dunia dan akhirat. Nabi Musa selanjutnya berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan akhirat karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya. Mereka tidak serta-merta menuruti perintah Nabi Musa yang menyuruh agar mereka memasuki tanah Palestina. Sebaliknya, mereka bahkan menyatakan keengganan untuk memasukinya karena takut kepada para penjahat perkasa yang tengah menduduki tanah itu. Mereka, kaum Bani Israel itu, berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu yang kami diperintahkan untuk memasukinya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, yakni orang-orang Kanaan, yang akan menindas dan berbuat jahat kepada kami. Palestina negara yang diberkahi dalam Al-Quran. Palestina akan terus diserang Israel hingga akhir zaman seperti dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas Palestina. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya di sekelilingnya itu sebagai negeri yang diberkahi, karena di daerah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri dan sebagian menetap. Di antaranya, Nabi Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, hingga Isa alaihissalam. Keberadaan Palestina sebagai negeri yang diberkahi disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan tanah Palestina. Surat Al-A'raf ayat 137, yang artinya, kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apapun yang telah mereka bangun. Ayat ini menjelaskan tentang tanah Palestina yang diberkahi, dibuktikan dengan menyatakan, Allah menenggelamkan pengikut-pengikut Firaun bersamanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya, negeri Syam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Firaun.
Tanah itu Allah berkahi dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai, serta aneka nikmat lainnya. Yang tertulis dalam surat Al-Isra, ayat 1. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ibnu Abbas menyebutkan, yang dimaksud dengan kami berkahi sekelilingnya dalam surat Al-Isra ayat 1 itu adalah bumi Palestina dan Urdun, Yordania. Sementara Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan, bumi yang diberkahi tersebut adalah Syam yang meliputi Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Sedangkan Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya adalah negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Janji Allah untuk Palestina dalam Al-Quran mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga, apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra, ayat 4. Sungguh hal tersebut telah terjadi. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel telah berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ditambah lagi dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris yang terus membuat mereka merasa di atas. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. Sementara itu, Al-Quran memberikan janji kemenangan dan eksistensi kepemimpinan Islam kepada umat Islam dimanapun berada. Menariknya di dalam surah Al-Isra, ayat 17 kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali dan merupakan pengulangan terbanyak dari 50 kali pengulangan yang ada di seluruh Al-Quran. Pengulangan itu ada pada ayat-ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89 surah tersebut. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan kata Al-Quran adalah petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Surah Al-Isra mewakili pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran merupakan kekuatan yang tak tertandingi, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan ketidakpedulian. Maka, ketika umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk mengakhiri berbagai kezaliman yang terjadi di Baitul Maqdis Palestina dan Al-Aqsa, itu merupakan pendekatan yang amat dahsyat. Kembali mentadaburi Al-Quran, mengoptimalkan pembelajaran dan pengajarannya, memberikan motivasi generasi penerus umat ini untuk menjadi ulama Quran, serta mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kemenangan umat Islam bukan lagi angan-angan yang ada dalam impian.